Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita kembali menjawab pertanyaan yang sudah masuk. Ini ada beberapa pertanyaan ya. Ini diantaranya pertanyaan yang sudah masuk. Assalamualaikum. Mau tanya Ustadz, bagaimana hukumnya kepiting atau hukumnya mengkonsumsi kepiting? Terima kasih. Oke, saya jelaskan ya. Hukumnya kepiting ya. Hukumnya kepiting itu haram ya. Haram dimakan. Saya ulangi lagi biar jelas ya. Hukumnya kepiting itu haram dimakan ya. Termasuk hewan yang tidak boleh dimakan. Nah, ini sering ya saya mendapatkan pertanyaan ini ya. Di kajian, baik di Jawa, di luar Jawa. Itu saya sering mendapat pertanyaan tentang kepiting ini karena kurang jelasnya pemahaman tentang hukumnya kepiting. Nah, ini saya jelaskan kenapa kok kepiting itu haram ya. Karena kepiting itu bisa hidup di dua alam ya. Maksudnya itu bisa hidup di darat dan di air, bukan di alam nyata dan goib, itu bukan ya. Jadi setiap hewan yang bisa hidup di darat dan di air itu hukumnya haram. Nah, keterangannya diantaranya dari kitab Al-Bajuri, syarah dari kitab Fathul Qorib ya. Di situ dijelaskan kullu ma ta'isu fil barri wal bahar haramun. Setiap hewan yang bisa hidup di darat dan di air hukumnya haram, seperti katak, kepiting, buaya dan lain sebagainya ya. Jadi sudah cukup jelas ya, setiap hewan yang bisa hidup di darat dan di air apapun itu termasuk kepiting itu hukumnya haram. Nah, ini ada yang belum puas ya, banyak yang belum puas dengan jawaban kepiting itu haram. Entah kenapa, entah dia itu memang sudah terlanjur sering mengkonsumsi kepiting atau memang dia itu nggak suka kalau kepiting itu diharamkan atau gimana ya, alasannya saya nggak tahu. Tapi ini banyak ya yang merasa dia itu nggak puas kalau kepiting itu dihukumi haram. Masih ada yang ganjel katanya gitu ya. Nah, ini saya jelaskan lagi. Ada orang itu yang memberikan alasan seperti ini ya. Oh, kepiting itu bukan hidup di dua alam, tapi dia hidup di air saja karena dia asalnya dari laut. Nah, ada yang bilang seperti itu. Nah, saya jawab, karena itu kan pertanyaan logika, saya jawab pakai logika. Lah, katak itu kan juga sama, asalnya dari air. Katak itu mulai netes itu kan di air. Bahkan bayi katak yang namanya kecebong ya, itu tidak bisa hidup di darat. Kamu angkat di darat, bentar aja mati dia. Dia bisa hidup di darat katak itu apabila dia itu sudah jadi katak. Baru bisa hidup di darat. Kalau masih wujudnya kecebong, dia nggak bisa di darat. Nah, kalau kepiting itu mulai dari bayi, netes ya, netes kepiting ya, kepiting bayi, itu langsung bisa naik ke darat kok. Bisa cari makan di darat kok. Wong katak aja haram, apalagi kepiting ya kan, itu jawaban logikanya ya. Terus ada lagi orang yang memberikan alasan ya. Itu seperti ini. Kepiting itu hewan air. Kenapa kok hewan air? Karena dia di darat itu kan cuman beberapa jam aja atau beberapa hari saja. Tidak selamanya dia bisa di darat. Setelah dia beberapa hari di darat, dia akan kembali ke air. Nah, makanya itu termasuk hewan air. Ada yang memberikan alasan seperti itu ya. Padahal ya, kategori hewan darat dan hewan air di kitab itu dijelaskan. Di antaranya kitab Kifayatul Ahyar, sarahnya Abi Suja ya, atau sarahnya Matan Fathul Qorib ya, atau pinggirannya kitab Takrib itu disarai lagi, di antaranya nama sarahnya kitab Kifayatul Ahyar. Di situ dijelaskan ya, setiap hewan air ya, yang ketika diangkat dari air itu kok dia hidupnya kayak hewan yang disembelih, maka halal dimakan atau dalam kategori hewan air ya. Itu yang dijelaskan di dalam kitab tersebut. Jadi kesimpulan, apabila ada hewan ya, ketika diangkat dari air, itu kok dia itu hidupnya itu merasa tercekik, terpaksa kayak disembelih ya.
Nah, ini berarti dia termasuk dalam kategori hewan air yang hukumnya halal. Tidak hanya halal disembelih, tapi dia halal bangkainya pun, atau mati sendiri tanpa disembelih pun halal kalau dalam kategori hewan air ya. Bentuknya apapun itu ya, nggak harus ikan. Contohnya ikan, misal ya, ikan itu kamu angkat dari air, nah, dia itu pasti merasa terpaksa hidupnya kayak disembelih ya, ibaratnya seperti itu kalau dalam kitabnya ya. Itu pelagepan ya. Lama-lama ya mati, karena kayak disembelih kan lama-lama mati ya, gitu. Beda dengan kepiting, kamu angkat dari air, dia masih bisa nyantai. Dia bisa lari-lari, bisa dari cari makan, cari mangsa di darat, bahkan sampai berjam-jam, bahkan bisa berhari-hari kepiting itu ya, hidup di darat itu ya. Nah, itu sudah sangat jelas ya, keterangan dari kitab itu menunjukkan hewan yang bisa hidup di air itu kalau diangkat dia terpaksa hidupnya itu kayak disembelih. Kalau hidupnya nyantai berarti dia tidak hewan air. Kepiting hewan dua alam. Kalau di Al-Bajuri malah jelas itu, kalimatnya ditulis saroton, maknanya kepiting, timsah maknanya buaya, ram itu ya. Contohnya langsung ditulis di dalam kitab ya. Terus ada lagi ya, yang masih kurang puas, ini banyak ya, karena sering ya saya mendapatkan pertanyaan seperti ini. Itu ada yang bilang, oh kepiting itu hukumnya khilaf, ada ulama yang membolehkan. Nah itu kepengen menghalalkan kepiting ini ya, alasannya macam-macam pokoknya ya. Nah ada ulama yang membolehkan katanya, atau istilahnya itu khilaf ya. Nah memang benar ya, ini kalau kita membahas khilaf ini saya katakan memang benar ya. Kepiting itu ada yang menghalalkan, yaitu mazhab Maliki. Nah, tapi ingat ya, mazhab Maliki yang dihalalkan itu bukan kepiting saja, tapi banyak hewan-hewan yang dihalalkan oleh Imam Malik atau mazhab Maliki. Jadi dalam mazhab Maliki, hewan yang diharamkan itu cuma ular, terus babi, dan kera. Ya. Selain itu halal, termasuk apa? Tikus, kucing, macan, kadal, serigala, wah semuanya ya. Selain 3 itu halal, termasuk kepiting. Nah itu gitu ya. Jadi kalau orang itu mengatakan kepiting ini ikhtilaf ya, atau ada ulama yang membolehkan, saya memilih ikut ulama yang membolehkan aja kepiting itu halal. Ya kalau gitu ikut Imam Malik ya, atau ikut mazhab Maliki. Tapi ya itu tadi, berarti kamu tidak menghalalkan kepiting saja, tapi kamu juga menghalalkan kodok, menghalalkan juga tikus, menghalalkan juga buaya, macan, kucing, nanti kamu sembelih semua itu kalau ikut mazhab Maliki ya, seperti itu. Terus nah ini yang perlu diketahui, kita ikut bermadhab itu kan ada caranya. Nggak langsung ulama ini boleh kita ikut, ulama itu boleh kita ikut, cari ya enak-enak sendiri ya. Itu nggak boleh. Jadi kalau ikut madhab harus satu qadiyah ya. Seumpama ini darurat ya, ikut madhab Maliki misal ya, kita harus satu qadiyah ya. Nah kita yang nggak taunya kan di sini. Dalam madhab Maliki ya, dalam madhab Maliki memang hewan itu banyak yang dihalalkan, tapi ada syaratnya ya. Baik hewan air ataupun hewan darat ya, itu kalau mau dimakan harus disembelih dulu. Beda dengan mazhab Syafi'i. Kalau mazhab Syafi'i hewan air itu nggak harus disembelih, bangkainya pun halal. Ikan mati sendiri, memang nggak ada yang nyembelih ikan ya sampai sekarang ya, karena kita akan mengikuti mazhab Syafi'i ya. Ikan nggak ada yang sembelih, pasti mati, dibiarin mati sendiri, nggak disembelih. Kalau ingin membunuhnya bahkan dikietak sirai sampai mati kan gitu kan, gak disembelih kan gitu. Memang nggak perlu disembelih hewan air itu menurut mazhab Syafi'i. Tapi kalau mazhab Maliki beda, semua hewan yang bisa dimakan selain 3 tadi ya, itu harus disembelih kalau mau dimakan. Kalau nggak disembelih ya hukumnya bangkai. Nah kita kan nggak tahu cara menyembelih menurut mazhab Maliki ini gimana. Nah nggak tahu kan. Nah, untuk nyembelih kodok piye, untuk nyembelih kepiting piye, nek dasar masalah ya. Itu kita nggak tahu di situ. Jadi nggak boleh ya mencampur adukkan mazhab, itu nggak boleh. Kalau memang darurat kita bisa ikut mazhab lain ya, di antara 4 mazhab, tapi harus satu qadiyah hukum ya. Misal sholat ini ya, kan ada itu ya, dalam bab sholat itu wudu ya. Menurut mazhab Hanafi, bersentuhan kulit laki-laki dan perempuan ini kan nggak
apa ya, nggak batal ya. Tapi kan kita nggak tahu cara wudhunya mazhab Hanafi kayak gimana. Nggak boleh dicampur. Bersentuhan kulit ikut mazhab Hanafi, wudhunya ikut Syafi'i, terus sholatnya ikut Syafi'i, ya nggak boleh. Itu seperti itu ya. Jadi kalau memang darurat seperti kita ketika haji ya, atau ketika umroh ya, di situ kan di Masjidil Haram kan desak-desaan laki-laki perempuan itu ya, itu kan bersenggolan biasa. Itu kan mau nggak mau kita harus ikut mazhab Hanafi. Nah itu pelajari dulu semua mazhab Hanafi tentang itu ya, cara wudhunya gimana, nanti kalau sholatnya al-Hanafiyah ini gimana. Nggak boleh dipilih enaknya saja, ikut yang membatalkan wudhu menurut mazhab Hanafi. Laki-laki dan perempuan senggolan, ndak batal, wudhu'e Syafi'i, ya ndak boleh, sholatnya Syafi'i, ndak boleh ya. Jadi kita pelajari dulu cara bermadzhab itu bagaimana. Saya pun karena kita di Indonesia, saya nggak akan mencari alasan agar bisa mengikuti madzhab Maliki misal, saya nggak mau ya. Karena apa? Itu akan menimbulkan fitnah, mosok engko suwe-suwe wong-wong do makan kucing sak bagainya ya. Oke, terima kasih. Itu penjelasannya. Ini ada telepon, saya tutup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.